Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihilladzi akmalahu wartadah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin alladzi jatabahu min khalqihi wastafa. Wa ba'du fa'aqul. Bab yang ketiga menerangkan tentang penciptaan malaikat. Pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Asyif Halimi, channel yang berinovasi dalam hiburan dan nasihat. Pada episode-episode sebelumnya saya menerjemahkan dahulu dari kitab Daqaiqul Akhbar ini, lalu saya bacakan terjemahnya. Namun kali ini saya akan membacakan sekaligus kitabnya supaya tampil beda, dan terutama supaya saya tidak dianggap mengambil atau membaca karya orang lain. Namun sebelum kita membahas tentang penciptaan malaikat, saya ingin menerangkan terlebih dahulu sedikit penjelasan dari kitab Aqidatul Awam yang mengatakan, wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan tanpa bapa dan tanpa ibu. Tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Maka secara logika saya, malaikat ini tidak memiliki perut dan tidak punya usus, karena tidak perlu makan dan tidak perlu minum. Ataupun punya perut tapi tidak ada ususnya. Wallahu a'lam. Dan malaikat ini diciptakan oleh Allah dengan sifat kun fayakun, tanpa melalui proses seperti penciptaan manusia. Karena mereka tidak dirancang untuk membawa beban berat, yakni nafsu. Dan ada juga manusia yang aneh yang Allah ciptakan. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Beliau tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu. Kemudian ibu Hawa, ada bapaknya tanpa ada ibunya, yakni diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam dengan sifat kun fayakun tanpa proses, seperti penciptaan malaikat. Yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam, ada ibu tanpa ada bapak. Pemirsa sekalian, jika Anda menyukai pembahasan ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan berita selanjutnya, karena pada episode-episode selanjutnya pembahasan tentang malakul maut atau malaikat maut akan lebih seru lagi. Baiklah, kita mulai pembahasan bab yang ketiga ini. Al-babu salis fi zikril malaikat. Bab yang ketiga menerangkan tentang penciptaan malaikat. I'lam anna Allah Ta'ala khalaqal malaikatal kiramil arba'i, Israfil alaihi salam wa Mikail alaihi salam wa Jibril alaihi salam wa Israil alaihi salam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan 4 malaikat yang mulia atau pemimpin daripada para malaikat. Itu ada 4. Pertama, Israfil alaihissalam. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan malaikat Mikail alaihissalam. Yang ketiga, Allah menciptakan malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang keempat, Allah menciptakan malaikat Israil alaihissalam. Wa ja'ala fi aydihim umurul khalaiki wa tadbirul alami kullih. Dan Allah menugaskan kepada keempat malaikat tersebut semua urusan makhluk dan mempersiapkan, merancang seluruh alam ini. Wa ja'ala Jibril alaihissalam sahibul wahyi war risalah. Dan Allah menjadikan malaikat Jibril sebagai sahibul wahyu dan risalah, atau bertugas menyampaikan wahyu dan risalah atau kerasulan. Namun bukan hanya itu tugas malaikat Jibril. Kalau tugas malaikat Jibril hanya sekedar menyampaikan wahyu, maka ketika Rasulullah wafat, selesai sudah tugas malaikat Jibril. Tapi tidak seperti itu. Masih banyak tugas-tugas yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, wa Mikail alaihi salam sahibul amtari wal arzaq. Yang kedua, malaikat Mikail sebagai sahibul amtor, pengurus hujan dan rizki. Wa Israil alaihi salam sahibul qibtil arwah.
Dan malaikat Israel bertugas sebagai pencabut ruh atau pencabut nyawa. Wa Israfilu alaihi salam sahibul qurni yakni as-sur. Dan malaikat Israfil sebagai sahibul qurni, peniup trompet sangkakala hari kiamat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Israfil alaihi salam sa'ala Allah taala ayyu'tihi quwwata sab'i samawati fa'atahu wa quwwata sab'i ardin fa'atahu wa quwwatar riyah fa'atahu wa quwwatal jibal fa'atahu wa quwwatas saqalain fa'atahu wa quwwatas siba' fa'atahu. Karena malaikat Israfil ini memiliki tugas yang sangat berat, yakni meniup trompet sangkakala hari kiamat yang akan menghancurkan seluruh alam ini, maka dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa malaikat Israfil meminta kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan 7 lapis langit, maka Allah memberinya, dan meminta kekuatan 7 lapis bumi, dan Allah memberinya, dan meminta kekuatan seluruh angin, maka Allah pun memberinya, dan meminta kekuatan seluruh gunung, dan Allah pun memberinya, dan meminta kekuatan saqalain, yakni manusia dan jin secara keseluruhan, maka Allah pun memberinya, dan meminta kekuatan as-siba', binatang liar, binatang buas, maka Allah pun memberinya. Karena tugas Israfil merupakan tugas yang paling berat. Wa min tahti qadamaihi ila ra'sihi syu'urun wa afwahun wa alsunun mukhtatun bil hujubi yusabbihullaha ta'ala bi kulli lisanin bi alfi lughatin. Dan malaikat Israfil ini dari bawah telapak kakinya sampai ke kepalanya ada rambutnya. Dan rambutnya memiliki mulut dan lisan. Mukhtatun bil hujub, yang ditutupi dengan hijab atau pembatas. Artinya seluruh makhluk tidak bisa melihatnya. Bab tentang hijab ini atau pembatas ini sudah saya sampaikan pada episode misteri penciptaan makhluk pertama, yakni Nur Muhammad. Kalau Allah tidak membuat hijab atau pembatas antara kita dengan makhluk lain, maka kita tidak akan sanggup hidup di dunia ini, karena kita bisa melihat jin, bisa melihat malaikat yang rupanya luar biasa menyeramkan, dan lain-lain. Hijab ini akan dibuka nanti di akhirat, dan kita akan melihat mereka. Yusabbihullaha ta'ala bi kulli lisanin bi alfi lughatin. Dan setiap mulut yang ada di rambut malaikat Israfil ini membaca tasbih kepada Allah dengan 1000 bahasa. 1000 bahasa yang berbeda. Wa yakhluqullahu ta'ala min nafsihi alfi malakin yusabbihuna Allaha ila yaumil qiyamah wa hum al-muqarrabuna 'indallahi ta'ala. Dan dari malaikat Israfil ini Allah menciptakan 1 juta malaikat, dan mereka semua selalu bertasbih kepada Allah dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Dan mereka ini disebut malaikat muqarrabun indallah, atau malaikat yang paling dekat kepada Allah. Wa hamalatul arsy wal kiramul katibun. Dan juga dari Israfil itulah Allah menciptakan malaikat pemanggul arasy dan juga malaikat juru tulis, Raqib dan Atid, malaikat-malaikat juru tulis. Wahum ala surati Israfil alaihi salam, dan mereka bentuknya atau rupanya seperti malaikat Israfil semua.
Wa yanzuru Israfilu kulla yawmin wa lailatin salasa marratin ila jahannam wa yatadarra'u fayabki wa yazubu wa yasiru kawitril qaus wa yabki bukaan syadidan walaula anna Allah ta'ala yamna'u dumu'a bukaihi lam tala'atil ardu bidumu'ihi fasyarat ka tufani Nuh alaihi salatu wassalam. Dan malaikat Israfil ini setiap hari dalam waktu 1 hari 1 malam melihat jahanam 3 kali. Kemudian merasa sedih dan menangis. Dan mengalirlah air matanya seperti hujan. Kemudian menangis sekuat-kuatnya. Dan seandainya Allah tidak mencegah air matanya menetes ke dunia ini, maka bumi ini akan dipenuhi dengan air matanya seperti halnya taufan atau seperti halnya taufan pada peristiwa Nabi Nuh alaihissalam tenggelam bumi ini. Wa min azmihi annahu law subba jami'a miyahil bihari wal anhar ala ra'sihi ma waqa'a minha qatratun 'alal ard. Dan saking besarnya malaikat Israfil ini, seandainya seluruh air yang ada di lautan dan di sungai atau rawa-rawa kemudian disiramkan ke atas kepalanya, maka tidak ada satu tetes pun air yang akan menetes ke bumi ini. Berarti luar biasa besarnya dan lebih menyeramkan dari apa-apa yang sering dianggap menakutkan oleh sebagian orang tentang penampakan pocong dan lain-lain. Itu semua kecil, ya, tidak seseram malaikat. Faslun wa amma Mikail. Kemudian penjelasan tentang malaikat Mikail alaihissalam. Fa khalaqallahu ta'ala ba'da Israfil alaihissalam bi khamsami'ati amin. Malaikat Israfil ini diciptakan oleh Allah, malaikat Mikail ini diciptakan oleh Allah setelah malaikat Israfil seukuran waktu kira-kira 500 tahun. Jadi Israfil setelah selesai, kemudian Allah menciptakan malaikat Mikail 500 tahun kemudian. Wa min ra'sihi ila qadamaihi syu'urun min za'faron wa ajnihatuhu min zabarjadin akhdar. Dan dari kepalanya sampai ke telapak kakinya terdapat rambut yang dibuat dari za'faron, baunya harum. Dan sayapnya dibuat dari intan zabarjad yang berwarna hijau. Wa ala kulli sya'ratin alfi wajhin. Dan setiap rambut terdapat 1 juta wajah. Wa fi kulli wajhin alfi ainin. Dan setiap wajah terdapat 1 juta mata. Wa yabki bi kulli ainin rahmatan lil muznibina minal mu'minina. Dan setiap mata menangis karena sangat kasihan terhadap orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Wa fi kulli wajhin alfi famin. Dan setiap wajah terdapat 1 juta mulut. Wa fi kulli famin alfi lisan. Dan setiap mulut terdapat 1 juta lisan atau lidah. Kullu lisanin yantiqu bi alfi lughatin. Setiap lidah bisa berbicara dengan 1 juta bahasa yang berbeda-beda. Wa kullu lisanin yastaghfirullah ta'ala lil mu'minina wal muznibin. Dan setiap lisan memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang berbuat dosa. Orang yang beriman namun berbuat dosa. Wa yaqturu min kulli 'ainin sab'una alfi qatratin. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan wahidan ala surati Mikail alaihissalam. Dan setiap mata menetes 70.000 tetes air mata
maka Allah menjadikan setiap satu tetes dari air mata tersebut satu malaikat dengan bentuk atau rupa seperti malaikat Mikail alaihissalam. Yusabbihuna Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah wa asmahum karubiyun. Dan mereka membaca tasbih kepada Allah dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat, dan mereka inilah yang diberi nama malaikat karubiyun. Jadi kalau dari Israfil namanya muqarrabun, dan dari Mikail namanya karubiyun. Wahum a'wanun li Mikail alaihi salam muwakkiluna 'alal matar wan nabat wal arzaq was samar. Fama min syai'in fil bihar wal asmar 'alal asjari wan nabatati 'alal ardi illa wa 'alaihi malakun muwakkilun bih. Dan mereka ini, malaikat karubiyun ini adalah pembantu daripada malaikat Mikail yang mewakili tentang masalah hujan, tumbuh-tumbuhan, permasalahan rizki, buah-buahan. Maka tidak ada sesuatu pun yang ada di dalam lautan dan daratan, dan juga buah-buahan, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, kecuali ada satu malaikat yang mewakili makhluk tersebut, yaitu A'wan atau pembantu daripada malaikat Mikail ini. Saya tidak bisa membayangkan seberapa seremnya malaikat ini. Setiap dari tubuhnya terdapat rambut, dan dari rambutnya itu terdapat wajah, dan dari setiap wajah terdapat lisan, terdapat mata berjuta-juta, terdapat wajah berjuta-juta, terdapat lisan berjuta-juta. Saya tidak dapat bayangkan betapa seramnya malaikat ini. Seandainya Allah tidak membuat hijab atau pembatas-pembatas pada kita, saya yakin akan pingsan bila kita melihatnya. Namun, dengan bentuk yang seseram ini, memiliki perasaan yang sangat-sangat kasih terhadap umat manusia yang beriman kepada Allah. Dan mereka mewakili malaikat Mikail untuk mengurus setiap makhluk, semua makhluk. Jadi di dalam kita ini, bukan di dalam tubuhnya, tapi kita ini, setiap manusia itu ada satu malaikat karubiyun yang menjaga kita, mengarahkan kita, mengawasi kita, atau yang paling tepatnya adalah menuntun kita ke arah takdir Allah. Satu perumpamaan, saya umpamanya terdapat catatan dalam takdirnya adalah akan mati di Palestina umpamanya, atau di Suriah umpamanya, atau di Mekah, atau dimanapun. Maka malaikat inilah yang akan menuntun saya ke tempat di mana saya akan mati. Kemudian di situ Israel sudah menunggu. Nah, itu salah satu contoh daripada tugas malaikat karubiyun ini. Bukan hanya itu, termasuk hal-hal bab rizki. Misalnya hari ini saya ada rizkinya di arah selatan, dan itu memang rizki saya umpamanya. Maka malaikat ini yang menuntun saya untuk mendapatkan rizki tersebut. Kemudian ada di dalam kitab lain diterangkan, setelah kita mati atau orang-orang yang beriman itu mati, maka malaikat ini akan berada di kubur orang mukmin tersebut sampai hari kiamat. Dia terus beristighfar dan bertasbih, meminta ampunan kepada Allah untuk si mayit yang mukmin tadi. Berbeda dengan terhadap binatang dan tumbuhan dan juga orang kafir. Ketika orang kafir meninggal, binatang mati, tumbuhan mati, maka malaikat ini akan kembali ke langit dan bertasbih saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasnya telah selesai, maka tugas selanjutnya dia hanya yusabbihun bihamdi rabbih. Mereka hanya terus bertasbih memuji kepada Allah taala. Yang ketiga, faslun. Wa amma Jibril alaihi salam fa khalaqallahu ta'ala ba'da Mikail alaihi salam bi 500 amin. Yang ketiga adalah malaikat Jibril, diciptakan oleh Allah setelah malaikat Mikail seukuran waktu kira-kira 500 tahun. Dan ini penciptaan azali ya. Dunia belum ada. Artinya matahari belum berjalan dari timur ke arah barat.
Walahu alfun wa sittumi'ati janahin. Dan malaikat Jibril ini memiliki 1.600 sayap. Wa min ra'sihi ila qadamaihi syu'urun min za'faron. Dan dari kepalanya sampai ke telapak kakinya terdapat rambut dari za'faron. Nah, kalau makhluk ini memiliki 1.600 sayap, kira-kira seperti apa ya? Jadi makhluk yang paling menyeramkan itu sebenarnya adalah malaikat. Tapi Jibril ini diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat indah. Nah, karena Jibril ini malaikat rahmat, jadi bentuknya sangat indah. Walaupun gambaran saya menyeramkan, tapi sangat indah. Dalam kitab lain ada penjelasan seperti itu. Wasyamsu baina ainaihi, dan matahari di antara kedua matanya. Ya, seperti bintang film India ya. Di sininya ada titik merah. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah matahari itu kecil baginya dan matahari terdapat dalam pengawasannya. Beliau mengawasi, mengatur matahari, bukan hanya menyampaikan wahyu. Wa ala kulli sya'ratin mislul qamar, dan setiap rambut itu seukuran bulan, wal kawakib, dan bintang-bintang. Nah, kalau rambutnya saja sebesar bulan dan bintang-bintang, kira-kira malaikatnya sebesar apa? Wa kullu yaumin yadkhulu fi bahrin nur salasumi'atin wa sab'ina marrah. Dan setiap hari malaikat Jibril mandi di lautan nur, lautan cahaya 370 kali. Fa idza kharaja saqata min kulli janahin alfu qatratin. Fa yakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan wahidan ala surati Jibril alaihi salam. Dan ketika malaikat Jibril itu naik dari mandi di dalam lautan nur tadi, maka dari setiap sayapnya jatuh 1 juta tetes nur. Maka dari setiap tetes itu, tetes nur tadi, Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan satu malaikat dengan rupa seperti malaikat Jibril. Yusabbihunallaha ta'ala ila yaumil qiyamah wa hum ar-ruhaniyun. Dan mereka bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat, dan mereka inilah yang disebut malaikat ruhaniyah. Nah, malaikat ruhaniyah ini malaikat yang mewakili khodam-khodam daripada Al-Quranul Karim. Nah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar yang masih bisa keajaibannya dibuktikan oleh hamba-hamba yang soleh sampai hari kiamat. Dalam hal ini contohnya para wali. Saya memberi gambaran sedikit dulu. Malaikat rohaniyah ini mewakili setiap ayat, setiap huruf, setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Itu salah satu tugas daripada mereka. Contohnya misalnya saya menyukai surah Al-Ikhlas atau Qulhu, lalu saya baca surat Al-Ikhlas setiap hari 100 kali atau pagi dan sore 100 kali. Maka malaikat rohaniyah inilah yang mewakili bacaan kita tadi, sehingga apabila kita terdapat suatu musibah ataupun hajat, kemudian memohon pertolongan kepada Allah dengan membaca apa yang kita wiridkan tadi, malaikat rohaniyah inilah yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita dengan sabar dan mudah. Itu sebagian kecil daripada contoh tugas malaikat rohaniyah. Dan yang keempat, faslun wa suratul malakul maut mislu surati Israfil alaihissalam bil wujudi wa bil wujuhi wal alsuni wal ajnihati wal izmati wal quwati bila ziyadatin wala nuqsanin. Dan yang keempat, bentuk atau rupa daripada malakul maut atau Israel itu sama dengan malaikat Israfil alaihissalam, baik wajahnya, lisannya, sayapnya, dan juga besarnya, dan juga kekuatannya. Jadi kekuatan seluruh langit, seluruh bumi, seluruh angin, seluruh manusia dan jin, dan seluruh binatang buas. Bila ziyadatin wala nuqsanin, tanpa dikurangi dan tanpa dilebihi.
tidak kurang dan tidak lebih. Adapun karena malaikat Israel ini tugasnya mencabut seluruh nyawa daripada makhluk, bahkan malaikat pada hari kiamat, dan yang terakhir adalah mencabut dirinya sendiri. Al-babur rabi' fi zikri khalqi malakil maut. Bab yang keempat menerangkan tentang penciptaan malakul maut ini yang akan kita bahas pada episode selanjutnya, dan insya Allah akan lumayan lebih serem lagi. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.